Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Amalia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama. Dalam tahap ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah dari penelusuran. A. Ambil pelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. C. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana. Dalam tahap ini, kita harus mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Dalam tahap ini, kita bersama-sama membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, terampil, berakhlak, berwawasan global, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang berwawasan global dan kreatif melalui Prodiksareh atau program digitalisasi SD Negeri Menoreh. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang dilakukan untuk meningkatkan wawasan peserta didik dan karakter kreatif dari profil pelajar Pancasila melalui Prodiksareh atau program digitalisasi SD Negeri Menoreh. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, memberikan usulan program dengan kepala sekolah. Yang kedua, melakukan diskusi dengan berbagai pihak, kepala sekolah, guru, maupun siswa. Yang ketiga, mencari informasi dan referensi praktik baik dari berbagai sumber dan studi tiru ke sekolah yang sudah berhasil menerapkannya. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat antara lain, yang pertama, siapa guru yang sering menggunakan media digital dalam pembelajaran? Yang kedua, teknologi dan media digital apa saja yang digunakannya? Yang ketiga, apakah murid sudah terbiasa mengakses internet dan platform yang mendukung pembelajaran? Yang keempat, daya dukung apa saja yang dimiliki oleh sekolah? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, mencari guru dan atau narasumber yang ahli dan atau yang terbiasa dalam bidang digitalisasi pembelajaran. Yang kedua, mencari informasi dari berbagai sumber bagaimana mendesain dan menyampaikan pembelajaran yang berbasis digital. Yang ketiga, membiasakan murid terbiasa dengan internet dan platform digital. Yang keempat, memaksimalkan jaringan internet dan Chromebook yang telah dimiliki oleh sekolah. Yang kelima, berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, komite, dan narasumber ahli. Yang keenam, merencanakan pembelajaran dengan menggunakan media digital yang bervariasi. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat antara lain, yang pertama, bagaimana pemanfaatan dan pelaksanaan Prodik bisa diterapkan oleh semua guru? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika program tersebut berhasil? Yang ketiga, apa hal dan kebiasaan baru yang bisa saya lakukan setelah program berhasil?
Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain, yang pertama, melaksanakan pelatihan digitalisasi sekolah dan tim teaching untuk pembelajaran dan pemanfaatan media digital. Yang kedua, membuat gambaran ketika program berhasil. Yang ketiga, menyusun program pendukung seperti pelatihan digitalisasi, pemaksimalan kegiatan P5 berbasis internet, pembelajaran berbasis digital, contohnya pemanfaatan Quizizz, Kahoot, dan YouTube. Yang keempat, mendokumentasikan kegiatan yang telah berlangsung. Yang kelima, secara konsisten menerapkan prodik ini dalam pembelajaran. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat adalah yang pertama, apa langkah paling sederhana pertama yang bisa kita lakukan? Yang kedua, berapa lama target untuk mewujudkan program tersebut? Yang ketiga, media dan platform apa saja yang bisa digunakan? Yang keempat, apa indikator keberhasilan bahwa digitalisasi dalam pembelajaran mampu menguatkan karakter profil pelajar Pancasila? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain, yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran, RPP atau modul ajar, LKPD, dan rubrik penilaian. Yang kedua, membuat jurnal capaian dan pelaksanaan program yang realistis. Yang ketiga, target capaian minimal 3 bulan. Yang keempat, berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, komite, orang tua, siswa, dan narasumber ahli. Yang kelima, mencari media dan platform yang sesuai dengan tema pembelajaran. Yang keenam, membuat portofolio digital. Dan yang ketujuh, evaluasi setiap bulan terkait program yang telah dilaksanakan. Tahap yang kelima atau yang terakhir adalah atur eksekusi. Ada beberapa pertanyaan yang telah saya buat, antara lain, yang pertama, siapa yang bisa memonitor prodik agar bisa berjalan dengan konsisten? Yang kedua, siapa yang terlibat untuk mewujudkan program tersebut? Yang ketiga, kapan pelaksanaan prodik mulai dilakukan? Yang keempat, bagaimana mencatat progres pelaksanaan program? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain, yang pertama, konsultasi dan penyampaian usulan program ke kepala sekolah. Yang kedua, musyawarah pemilihan koordinator dan kepanitiaan program. Yang ketiga, berkolaborasi dengan semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, komite, dan bahkan dengan narasumber ahli dari luar sekolah. Yang keempat, melakukan musyawarah bersama terkait waktu dimulainya program. Dan yang terakhir adalah melakukan rapat evaluasi dan refleksi pelaksanaan program setiap bulan. Demikian video tugas demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Salam semangat dan bahagia. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.